Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Aurelia dengan NIM 2331 4070 1111 dari kelas T4F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai autentikasi dan akses kontrol dari tugas UTS keamanan komputer. Yang pertama yaitu pengertian. Apa sih autentikasi dan akses kontrol itu? Autentikasi dan akses kontrol adalah dua proses penting dalam sistem keamanan informasi. Autentikasi ini bertujuan untuk memastikan identitas pengguna atau sistem melalui verifikasi data seperti password atau biometrik. Setelah identitas terverifikasi, akses kontrol berperan untuk mengatur hak dan izin pengguna dalam mengakses data, layanan, atau sumber daya tertentu. Keduanya bekerja sama untuk melindungi sistem dari akses yang tidak sah. Untuk selanjutnya, pengertian autentikasi. Autentikasi sendiri adalah proses untuk memastikan bahwa seseorang atau sistem benar-benar adalah siapa yang mereka klaim. Biasanya, autentikasi dilakukan dengan cara memasukkan informasi seperti username dan password, PIN atau kode OTP, sidik jari atau wajah biometrik. Tujuannya adalah untuk mencegah akses dari pihak yang tidak berwenang ke dalam sistem ataupun data. Selanjutnya yaitu ada metode autentikasi. Di sini saya menjabarkan 3 metode autentikasi. Yang pertama yaitu autentikasi berdasarkan sesuatu yang diketahui, knowledge based, yaitu harus memasukkan sesuatu yang kita tahu seperti password, PIN, dan jawaban dari pertanyaan keamanan. Yang kedua yaitu autentikasi berdasarkan sesuatu yang dimiliki atau possession based, yaitu mengandalkan band atau kode yang kita buat seperti kartu identitas, token atau smart card, kode OTP yang dikirim ke HP ataupun email. Yang ketiga yaitu autentikasi berdasarkan ciri fisik atau biometrik enhanced based, yaitu berdasarkan karakteristik unik tubuh user seperti sidik jari, wajah, retina mata, ataupun suara. Selanjutnya yaitu jenis-jenis akses kontrol. Di sini saya menjabarkan 4 jenis-jenis akses kontrol. Yang pertama yaitu discretionary access control atau DAC, yaitu pemilik data atau file punya kendali penuh untuk menentukan siapa yang bisa mengaksesnya. Contohnya seperti di komputer pribadi, itu kita bisa mengatur siapa saja yang boleh membuka folder tersebut. Yang kedua yaitu mandatory access control atau MAC, yaitu akses yang ditentukan oleh sistem berdasarkan tingkat keamanan. Pengguna tidak bisa mengubah izin akses sendiri. Contohnya itu seperti sistem militer atau pemerintah yang mengatur akses berdasarkan level rahasia, confidential, secret, dan top secret. Yang ketiga yaitu role-based access control atau RBAC, yaitu akses yang diberikan berdasarkan peran atau role dalam organisasi. Contohnya yaitu admin bisa membaca, tulis, dan menghapus data. Untuk user, biasanya hanya bisa melihat data. Dan yang keempat itu ada attribute based access control atau ABAC, yaitu akses ditentukan berdasarkan atribut pengguna, objek, dan kondisi tertentu. Contohnya yaitu seperti seorang karyawan hanya bisa mengakses data keuangan saat berada di kantor dan selama jam kerja saja. Untuk selanjutnya ada ancaman keamanan dan mitigasinya. Yang pertama yaitu ada serangan phishing. Pengguna ditipu untuk memberikan informasi sensitif seperti password lewat email atau situs palsu. Mitigasinya yaitu edukasi bagi pengguna tentang email mencurigakan. Gunakan autentikasi 2 faktor atau 2FA, pasang filter spam dan anti phishing. Dan untuk yang kedua yaitu malware, virus, ransomware, trojan, dan lain-lain. Perangkat lunak berbahaya yang bisa mencuri data, merusak sistem, atau mengenkripsi file. Untuk mitigasinya yaitu install antivirus dan update secara rutin. Yang kedua, jangan buka file dari sumber yang tidak kita kenal. Yang ketiga yaitu gunakan firewall dan software keamanan yang terpercaya. Yang ketiga yaitu akses tidak sah atau unauthorized access, adalah orang yang tidak berwenang berhasil masuk ke dalam data.
Untuk mitigasinya, kita harus menggunakan password kuat, 2FA. Yang kedua, terapkan sistem akses control, RBAC, MAC, dan juga DAC yang sudah kita jelaskan di halaman sebelumnya. Dan untuk yang ketiga adalah audit login secara berkala. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari autentikasi dan akses control. Kemudian untuk ini adalah implementasi dari login, autentikasi, dan akses control. Di sini saya membuat halaman login dengan memasukkan username Miu dan password Miu Cantik. Selanjutnya untuk tampilannya ketika sudah di-run akan menghasilkan halaman seperti ini. Di sini kita diperintahkan untuk menulis username yaitu Miu dan password Miu Cantik. Ketika di-run akan menampilkan selamat datang Miu, dan kita akan mencoba jika passwordnya salah. Untuk username-nya kita tetap seperti itu. Untuk passwordnya kita kasih Miu, maka akan muncul tampilan seperti ini, username atau password salah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.